Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk mengawali aktivitas hari ini lewat sapaan pagi hari Selasa 20 Desember 2022. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 4, demikian dikatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikian saudara-saudara, perikop dalam nats firman Tuhan ini adalah nyanyian hamba Tuhan. Memang sering yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini adalah Yesaya. Tetapi banyak penafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hamba Tuhan di sini bukanlah Yesaya, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang diutus oleh Tuhan kita untuk menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel pada zaman Yesaya dari pembuangan Babel, tetapi Tuhan diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah nyanyian hamba Tuhan yang dimaksud di sini, saudara-saudara. Kemudian dikatakan sebagaimana tugas seorang hamba Allah adalah membawa keselamatan kepada semua orang. Dan fokusnya seorang hamba Allah hanya kepada orang atau manusia itu sendiri. Tidak ada fokus yang lain. Tidak ada difokuskan pelayanan seorang hamba Tuhan lebih kepada nilai-nilai kehidupan dunia secara materi, harta, uang. Tetapi yang utama bahwa hamba Tuhan lebih fokus kepada objek pelayanan atau orang yang dilayani dan membawa orang tersebut mengenal Tuhan Yesus dan membawa kepada keselamatan. Itu saudara-saudara yang mau dikatakan di sini. Memang tugas itu tidak mudah, saudara-saudara. Menjadi seorang hamba itu tidak mudah, tapi sangat berat. Itu yang dikatakan tadi di sini. Kalau kita baca di ayat 7 pasal 49 ini dikatakan, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Dikatakan di sini, saudara, bahwa tugas hamba Allah itu sangat berat. Itu yang
disampaikan di sini. Namun demikian, Tuhan tak pernah menyuruh hambanya untuk menjadi korban semata. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru sebaliknya, bila Tuhan mengutus hambanya, Tuhan pasti memperlengkapinya. Jelas di ayat 2 tadi, sebelum nas firman Tuhan ini, saudara, dikatakan, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Itu dikatakan, saudara-saudara. Kemudian Tuhan Yesus juga, sebelum dia naik ke surga, sesudah Tuhan Yesus mengutus para umatnya yang diawali oleh para murid-muridnya untuk pergi menginjili ke seluruh dunia, Tuhan memberi jaminan. Sebagaimana dikatakan di Matius 28 ayat 20, saudara-saudara. Dikatakan di sini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ini satu jaminan dari Tuhan kepada umatnya, kepada murid-muridnya yang disuruh untuk pergi dan memberitakan Injil, saudara-saudara. Oleh karena itu, bila sedang menderita, sekalipun dalam menjalankan tugas pekabaran Injil seperti Paulus, saudara-saudara, jangan biarkan dirimu terpuruk dan menunggu untuk dihibur. Tapi ingatlah, Tuhan bisa mengubah penderitaan, mengubah pergumulan kita menjadi kesaksian yang menguatkan kepada banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Sebagaimana dari hamba-Mu Nabi Yesaya yang berkata bahwa memang tugas pemberitaan itu sungguh berat, banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan hambanya menjadi korban semata. Tapi ketika Tuhan menyuruh hambanya, pasti Tuhan telah memperlengkapinya dan menguatkan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap perjalanan hidup kami dan menjadi hamba-Mu yang tetap setia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.